Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan memasuki lagi pembelajaran IPA dengan materi jangka sorong dan mikrometer sekrup. Nah, ya, seperti yang sudah kita pelajari kemarin itu adalah besaran pokok yang membahas tentang panjang ya. Panjang di sini. Nah, panjang di sini ada beberapa macam alat ukur, yaitu ada penggaris, rollmeter, jangka sorong, dan mikrometer. Nah, semuanya ini akan kita bahas satu persatu. Kemudian, adapun contoh benda dari alat ukur panjang, lihat seperti gambar di samping. Gambar di atas itu ya, seperti kita ketahui ya, itu adalah penggaris. Dan yang di bawahnya adalah rollmeter. Nah, mungkin di rumah kalian masing-masing juga punya ya barang ini. Nah, kemudian ada gambar atas lagi itu namanya jangka sorong ya. Nah, ini adalah alat jangka sorong yang aslinya seperti ini. Nah, bisa kita lihat. Kemudian yang di bawah itu ada mikrometer sekrup. Nah, ini benda aslinya juga ya. Nah, ini bendanya. Kemudian, kita lihat di bagian ini adalah merupakan bagian-bagian dari yang namanya jangka sorong ya. Apa aja sih bagian-bagiannya itu? Nah, bisa kita lihat ya dari gambar pertama itu ada namanya nomor 1 itu ya, itu ada batang utama atau disebut dengan skala utama ya, yang biasa kita singkat dengan SU. Nah, itu. Kemudian yang kedua, lihat di nomor 2 itu adalah batang geser ya. Itu dia bisa digeser-geser. Kemudian yang ketiga adalah rahang dalam. Nah, yang keempat rahang luar. Yang kelima batang ukur kedalaman ya. Nah, kemudian yang keenam ini penggeser. Nah, penggeser di sini dia tuh ada satuannya. Satuannya itu milimeter. Nah, kalau yang 6 ini sebutannya adalah skala nonius ya atau skala bawah. Kalau yang nomor 1 tadi skala atas ya, itu satuannya adalah sentimeter. Kemudian yang ketujuh ada pengunci dia. Pengunci ya atau locker. Nah, itu tombol itu berguna untuk mengunci alatnya itu ya. Dan masing-masing kesemuanya ini dia mempunyai kegunaan ya, fungsi masing-masing. Nah, untuk bisa lebih lanjut fungsi masing-masing bisa dilihat di referensi ya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini cara membaca jangka sorong. Nah, bagaimana sih cara membacanya? Agar di saat kita disajikan suatu soal atau pertanyaan, kita insya Allah bisa menjawab ya. Kemudian kita perhatikan dengan seksama. Lihat contoh di samping. Nah, ini adalah penjelasan tentang jangka sorong ya. Sebelum kita berlatih untuk membaca hasil ukur, kita kenali dulu gambar yang ada di depan. Nah, yang ada di depan kita ini. Baik, yang pertama kita harus mengenali dulu mana skala nonius dan mana skala utama ya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, yang menunjukkan skala utama adalah yang di atas ya, yaitu dari angka 2 yang ditulis itu sampai seterusnya ya, itu skala utama. Nah, kita singkat dengan SU. Nah, itu ada tulisannya skala utama atau SU ya. Nah, dia skala utama ini tadi ya memiliki satuan dan satuannya itu adalah sentimeter ya, satuan baku. Nah, kemudian yang kedua adalah skala nonius, yaitu skala yang ada di bawah dari angka 0 sampai 10 itu. Nah, bisa dilihat ya, yang ada Yang ada garisnya ini. Nah, dari 0 sampai 10. Bisa dilihat di situ. Itu tulisannya juga jelas adalah skala nonius yang disingkat dengan SN ya. Nah, skala nonius dia memiliki satuan. Satuannya itu adalah milimeter ya. Satuan internasional ya. Nah,
Kalau kita sudah mengetahui mana skala utama dan mana skala nonius, maka kita dengan mudah menentukan hasil ukur dari benda yang diukur dengan menggunakan jangka sorong. Nah, ini dia ya hasil ukurnya. SU atau skala utama kita lihat dari angka. Nah, kalau kita lihat dari skala utama, maka ini adalah berapa itu? 2 cm ya. Nah, 2 cm lebihnya bisa kita lihat dari garis 2 itu dihitung ke kanan. Nah, yang saya beri garis warna yang saya beri dari garis warna biru. Nah, coba lihat dari angka 2 itu dihitung ke kanan. Ada berapa dia? Ada 7 ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 jadinya lebihnya itu adalah 7. Sehingga SU itu sama dengan 2,7 cm. Nah, berarti di sini 2,7 untuk yang skala utamanya ya. Nah, perlu diketahui setiap satu garis itu sama dengan ya 1 nilainya ya. Angka garis itu nilainya itu angkanya 1 ya. Nah, jadi ada 7 garis itu dihitung jadinya 7 ya. Jadi 2,7 cm SU-nya. Kemudian sedangkan skala noniusnya menunjukkan berapa? Nah, bagaimana caranya kita cari ya garis yang kita cari garis yang berimpit dari skala nonius dengan skala utama ya. Nah, kita bacanya dari garis angka 0 yang di bawah ya, nonius. Nah, dari angka 0 sampai garis yang berimpit ya. Kelihatan ya yang berimpit yang saya kasih warna titik ungu itu ya. Nah, itu berarti di sini adalah SN-nya itu atau skala noniusnya sama dengan 0,6 ya. Satuannya adalah milimeter. Kenapa 0,6? Dari 0 ini kita hitung ke kanan berapa garis itu ya. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kenapa sampai 6? Karena di garis yang 6 itu garisnya nonius sama skala utama dia berimpit. Atau maksudnya berimpit itu adalah dia menyatu. Nah, dia menyatu dari garis bawah ke garis atas tuh dia menyatu. Yang ada titik ungu itu. Nah, sehingga nilainya adalah 6 ya. Jadi 0,6 mm. Nah, kemudian bagaimana kita mau mengetahui hasil ukurnya? Nah, hasil ukurnya itu bisa kita ketahui dengan rumusnya itu ditambah ya. Nah, SU skala utama ditambah skala nonius 2,7 cm. Sebelumnya maaf, kita sebelum mengetahui hasil ukur kita mengubah dulu ya. Nah, kita ngubah dulu karena satuannya berbeda ya, itu ada 0,6 mm dan 2,7 cm, maka dari milimeter kita ubah dulu menjadi sentimeter. Nah, milimeter ke sentimeter yaitu naik ya. Nah, maka dia dibagi 10. Nah, naiknya 1 tangga ya, sehingga menjadi 0,6 itu dibagi 10 ya. Jadi SN atau skala noniusnya sama dengan 0,06 cm. Nah, ketemulah hasil ukurnya yaitu 2,7 ditambah dengan 0,06 cm ya. Karena dia sudah sama satuannya cm, tinggal ditambahkan ya. Nah, jadi menghasilkan HU-nya itu 2,76 cm. Kalau mau kita ubah lagi menjadi milimeter, maka itu dibagi lagi ya. Jadi hasilnya 27,6 mm. Nah, itu cara membaca jangka sorong. Kemudian selanjutnya kita akan membahas ini ya, cara membaca mikrometer sekrup. Nah, jadi contoh bagian di samping adalah cara bagaimana membaca mikrometer sekrup ya. Ini kan juga bagian dari besaran pokok panjang.
Kan ada 4 tuh contohnya tadi. Pertama penggaris, kedua rolmeter, ketiga jangka sorong, dan keempat adalah mikrometer sekrup. Nah, kemudian terakhir kita akan bahas mikrometer sekrup ya. Nah, bagaimana cara kita membaca mikrometer sekrup ini? Nah, ini adalah aplikasi soal misalnya ya. Nah, sehingga nanti saat ada soal-soal yang lain berhubungan dengan mikrometer sekrup, semoga diharapkan kalian bisa menguasainya ya. Nah, terus kita lanjut. Nah, cara bagaimana membaca pengukuran hasil mikrometer sekrup ini? Nah ya, biasanya kan di soal ditampilkan dengan gambar seperti ini ya. Hasil pengukuran mikrometer sekrup biasanya itu dinyatakan dalam satuan milimeter. Nah, sama seperti jangka sorong. Nah, mikrometer sekrup juga memiliki 2 skala ya. Yang bagian angka 0 itu 0 sampai ke 3 itu ya, atau 0 sampai dari 0 itu ke kanan, itu adalah bagian dari yang namanya skala utama ya, atau SU, atau skala utama ini juga disebut dengan skala tetap. Nah, karena apa? Dia tidak bisa digerak-gerakkan ya. Nah, yang bagian tegak ya, bagian tegak ini dari angka 15 sampai ke atas itu ke 35. Nah, itu merupakan skala putar atau skala nonius, dan dia bisa ya digerak-gerakkan. Nah, kemudian lihat pada skala utama. Ini ada tulisannya ya. Lihat pada skala utama. Bagian bawah itu adalah penambahannya 5 ya. Jadi dari kita baca 0, ada di bawahnya itu lagi garis, itu bawahnya itu tuh namanya adalah apa ya tadi, penambahannya itu penambahannya itu 5 nilainya ya. Jadi 0,5 ya. Maka dibacanya jadi 0,5, 1,5 ya, 2,5, 3,5. Nah, dan seterusnya. Nilai skala utama pada contoh di sini itu ditunjukkan oleh garis yang berimpit ya, atau bersambung atau menyatu tadi ya dengan skala putar. Nah, garis itu ditandai dengan bulatan merah. Lihat ya, yang itu tuh yang arah 25 tapi satu garis di bawah 25. Nah, itu ada kan ya bulatan merah. Nah, itu adalah tanda tanda garis yang dia itu berimpit ya antara skala putar dengan skala utama. Nah, jadi bisa kita peroleh hasil seperti ini ya. SU ya, skala utamanya adalah 3,5 mm. Dari mana 3,5 mm? Nah, kita lihat dari ini sudah kelihatan ya. Nah, tuh lihat angka panah itu. Angka panah merah yang kecil-kecil itu tuh ya. Terus skala utamanya di situ. Karena dia berdekatan dengan yang berimpit ya. Nah, kemudian ada lagi namanya SP ya, skala putar. Itu nilainya 24. Dari mana 24 ya? Karena dapat kita lihat dari bulatan merah di sini ya. Itu angkanya ke garis 24 atau di bawah dari 25. Nah, itu yang adalah angka yang berimpitan. Jadi ya, skala putar di sini kita kalikan dengan 0,01 mm. Kenapa 0,01 mm? Karena pengalinya ini merupakan tingkat ketelitian dari mikrometer sekrup itu, atau istilahnya ketetapan ya, dia selalu dikalikan dengan 0,01 mm ya. Nanti itu dikalikan dengan 0,01 mm selalu. Nah, jadi maka diperoleh hasil begini ya. SU ya, skala utamanya tadi kan 3,5 tuh ya. 3,5. Oh ya, itu sebelumnya itu tadi dulu ya, untuk mendapatkan SP tadi kita kalikan juga dengan yang 24 tadi kita kalikan dengan ketetapan ya, ketelitian tadi 0,01-nya. Jadi 24 kali 0,01 mm sama dengan 0,24 mm. Nah, kemudian tinggal hasilnya itu kita tambahkan antara SU dengan SP-nya.
SU-nya diperoleh tadi 3,5 mm ditambah ya 0,24 mm sehingga hasilnya adalah 3,74 mm ya. Kenapa di sini tetap milimeter? Karena dari awal dia tidak ada perubahan satuan ya, kecuali memang mungkin SP-nya atau SU-nya itu sentimeter. Nah, dia akan diubah dulu gitu ya, dikonversi dulu. Nah, jadi ini tetap ya 3,74 milimeter. Nah, beginilah cara pembacaan ya untuk mengetahui bagaimana mikrometer sekrup itu kita peroleh hasilnya ya dari bagan gambar di bawah ini, di samping ini ya. Nah, begini ya. Begini saja kemudian yang bisa saya sampaikan untuk selanjutnya insya Allah akan dilanjutkan dengan materi berikutnya. Sampai di sini dulu, semoga bisa dipahami ya, semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.